Salve, Bicara ya. jawab salamnya Halo, dong, dijawab. Halo, Salve, salve. halo, Bang Iya. Fandi, Bang siapa ini ya? Matius silakan Fandi. Bang. Itu Pandi. Bang Matius mau bicara Ya, ya ya, gimana silakan. brother? Gimana Saya mau brotherku? bicara Silakan. sedikit ya, Silakan. sedikit. Yang lain di mute ya, yang lain di mute. Silakan brother. Oke ya, saya kan Kristen ya, Trinitas. Saya akan mengkoreksi atau kan menanggapi beberapa pernyataan tentang penulisan. Penulisan sudah dijelaskan sama Pak Rafael tadi, memiliki berbagai standarisasi ya. Saya rasa di Islam juga banyak hadis-hadis palsu yang tidak diapai, diterima. Di Kristen juga sebenarnya dari dulu sudah seperti itu. Yang mana yang tidak baik, ya dibuang. Yang mana yang palsu, ya dibuang. Tidak dimasukkan ke dalam internal kekristenan. Saya rasa juga penulisan kitab suci di dalam Islam juga seperti itu. Mohon maaf, Disortir dulu. Bang Matius tidak seperti itu. Sebentar. Jangan dulu. Bicara kitab suci, brother. Brother Matius. Sebentar. Al-Quran itu Kasih beda kesempatan jauh orang stratanya ngomong. dengan Sebentar. Orang lagi ngomong, Buktinya, Fandi. buktinya Usman juga Hanya membakar. asumsi, brotherku. Sebentar, saya bukan asumsi, ini sejarah loh. Usman Itu juga tidak ada pernah data, Anda membakar. tidak bisa menunjukkan data soal itu, brother. Bisa Anda saya kalau tunjukkan. Saya besarkan Anda, silakan tunjukkan datanya. Iya, Iya, dengar nanti orang saya ngomong, tunjukkan. Fandi. Silakan. Yang lain diam, Keterangan yang dulu, lain diam. nanti saya tunjukkan datanya. Silakan brother, saya sudah besarkan brother, saya sudah hargai brotherku ini, silakan. Anda percaya nggak bahwa Usman pernah Enggak, Bang. membakar Al-Quran Bang, tulisan kalau jahit? tidak paham, Anda Nggak, saya tunjukkan tanya data, saya dulu. jelaskan. Saya tanya dulu, Anda percaya Enggak. nggak bahwa Usman pernah Anda membakar tidak paham- Al-Quran tulisan jahit? Pernah Baik, nggak? kalau Anda tidak paham, Bang Fandi tolong jelaskan kepada saya. Ini datanya loh. Pertanyaannya ini. Kan gitu. Enggak, saya tanya Anda. Kok Anda nggak berani jawab? Bata-bata Oke, dia, terbata-bata Abang, dia. kalau tidak bisa Panik, tunjukkan boleh data, ganti yang lain. Nanti ngomong. jawab aja, nggak usah ngelak Iya, lah. boleh Jawab. panik. Ya jawab aja, Anda percaya nggak bahwa Boleh Usman panik ya? pernah membakar Coba izin Al-Quran dulu brother ya. tulisan Kenapa ada jahit? pertanyaan ini belum selesai ditanggapi? Seperti tadi itu gimana coba teman-teman? Anda ketakutan dia, pertanyaan saya Anda satu tidak aja nggak menanggapi berani masa kanak-kanak jawab. Yesus kan? Anda Jawab sepakat dulu bahwa Yesus punya pertanyaan masa Matius kanak-kanak? itu, Ketakutan Fandi. dia, ketakutan dia. Jangan Bisa ketakutan jawab dia. kayak Anda gitu percaya dong. nggak? Makanya Oh, diam ada dulu, hadis-hadis coba palsu. diam. Anda membahas hadis tadi ya. Oke, Kita harus- hadis. Anda percaya nggak bahwa Coba- ada coba hadis-hadis di-mute dulu. palsu? Hadis-hadis Di-mute doib. Ya, Percaya di nggak? mute dulu coba. Bisa di mute? Oke ya, saya tanya ya. Anda Saya percaya nggak jelaskan bahwa... ini, saya mau jelaskan brother. Enggak, saya jawabnya singkat aja. Percaya nggak ada hadis palsu sekarang ini? Percaya, ada hadis doif, ada hadis Ada, sahih, bagus. hadis Di Kristen hasan. juga ada Injil palsu, Injil Bentar doi. saya jelaskan. Kalau di dalam hadis itu brother and sister, makanya diam dulu, di mute dulu supaya paham. Beda strata. Hadis saja dengan Bible itu kalau disandingkan dengan hadis, jauh stratanya lebih tinggi hadis. Kenapa? Karena dia punya kriteria brother and sister. Itu karena penilaian dari siapa? Tunggu Kalau dari dulu. boleh penilaian ya memang lah. Iya, Fandi. Kunyuk kamu, Fandi. Kunyuk kamu, Fandi. Host, ini lagi diskusi apa sih? Kayak beribut lah. Iya, tenang dulu, tenang satu-satu Boleh coba. gemetar, dikasih hadis-hadis palsu. Tenang dulu brother and sister, tenang. Begini brother ya, tadi kan saya diberi kesempatan untuk bicara. Bentar Ya, dulu, makanya brother. saya narasi saya Tenang. sampai selesai dulu, baru nanti ditanggapi. Jangan Nggak bisa kalau Bang asumsi, Fandi brother. kepanasan Saya seperti ini. Enggak. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan Kepanasan dong, saya belum selesai udah dipotong-potong. Takut, Bang. Boleh saya ngomong, Bukan boleh? masalahnya dia ketakutan, Ya dia kan nggak bisa Anda jawab. bicara saya dengerin kalian loh ini sampai kan beberapa semua di sini menit. Kristen kok ngomong banyak Ya, orang. jangan ke situ larinya semua Kristen. Kristen 1 2 3 Iya, 4 kau yang 5 6 undang. 7 orang. Kau Kami nggak ngomong, kau saya jawab aja. menjelaskan Kau jawab aja, bagaimana nggak kita usah supaya ngelak lah. cerdas. Ya, saya supaya cerdas saya menjelaskan seperti Makanya itu. aku ajal begini aja. Kalau penulisan Bible ya, Al-Injil itu berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan jatuh dari langit. Gua baca di Lukas itu, Lukas. Ini Dia penting loh, menjelaskan ini penting loh. penelitian. Entar ya. Entar dulu brother. Satu-satu saya jelaskan. Entar dulu, Jangan entar. dijelaskan, saya dikasih Enggak, kesempatan dong Bang, bicara. cara hadis saja itu Bang. Uni itu belum kirim permintaan loh. Aduh, Belum kirim saya permintaan. berbicara tentang cara penulisan sebuah Coba yang lain di mute ya. Kalau tidak kondusif saya turunkan brother. Tolong tenang dulu lah, tenang dulu. takut.
Tenang dulu, brother. Bisa. Saya Anda hargai tadi Anda. mau Saya menaikkan bicara, tadi mengundang Kristen. Saya Uculuk menaikkan juga Anda 7 ini. orang Kristen, tapi Iya, harus tenang dia, kondusif. kuculuk dia, takut dia, nggak bisa jawab. Uculuk Anda. Tadi Anda bilang Kristen Kami utus uculuk. Matius ngomong dulu, kamu jawab dulu, Fandi. Gak usah pakai Dong begitu. sesuai. Jawab Tenang ya, aja, sesuai jangan ya. aja. Yang fair, kalau debat yang fair. Ya oke, Gini satu-satu. loh, halo semua. Kalau diskusi kan yang satu tanya, satu jawab. Aku mau gitu. menjawab saja nggak dikasih kesempatan. Kayak mananya ini? Oke, Gimana mau diskusi Anda kalau percaya nggak ada hadis doib? Tenang dulu bang, di mute dulu. Anda sudah bertanya berulang kali, biar saya jawab. Gitu loh. Ya silakan jawab. Itu yang namanya diskusi. Yang lain di mute. Jangan Bang Matius ngomong, mayoritas Kenzo ngomong juga. Tenang dulu lah, satu-satu kita atur. Ini mana yang mau naik tadi ini? Ya udah kami diam, kamu jawab sudah. Kenapa lagi sibuk Teman siapa mau lagi. naik? Jawab aja dulu. Dia mau manggil teman kah bang ini, takut dia. Mau panggil teman. Jawab aja Ada yang dulu, mau naik Fandi. tadi. Ada narasumber saya mau naik. Jadi tenang dulu teman-teman. Jawab Bisa saja, host. jawab dia. Sekalian sama Zuma aja itu, masuk aja. Panggil Zuma. sama Zuma, Zuma. Coba jangan ngomong semua lah. Kayak mananya kalian? Aku ini sudah buka kayak gereja ini komalku. Supaya Guys, kamu guys, Kristen kita kan naik. lagi ibadat. Biarkan pendeta memimpin Nah, ibadat. ini Makanya ibadah di kamu sini jawab Surabaya. dong. Antar dulu. Ayo Ini pendeta ibadah di Fandi sini, pimpin brother. ibadat. Pendeta Fandi pimpin ibadat. Tenang dulu, brother. Brother and sister, di sini tanpa perpuluhan. Ku kasih kesempatan kalian untuk ngomong, untuk menarasikan, Ah, untuk ini kayak- berkhotbah sedikit. Iya, di sini Tunggu kan di dulu, jalan. weh. Pakai kardus, minta-minta di jalan. Aku dulu ngomong. Kasih kesempatan, gak usah framing lah. Nanti aku turunkan. Aku hargai kalian di sini. lah. Aku hargai kalian. Jalanan brother. loh, pakai kardus, minta-minta. Host, boleh tanya kok ini lagi diskusi apa? Beta baru gabung. Ini besok Ya, jangan tahu bahas lagi diskusi perpuluhan. Ini apa. saya turunkan brother ini ya. Kalau seperti ini ya, tidak kondusif ya, bro, mayoritas ya. Sekali Saudara lagi. dong lagi diskusi apa nih sebenarnya? Beta lagi lewat terus ditarik mampir Fandi nih. Gimana? Iya, Lagi ini- diskusi apa sih? Ini kan begini, katong pun taman ini kan, Mace begini Mace, mama, aku panggil mama. Sebentar dulu, ini yang mau naik tidak bisa naik loh, ini Uni. Kayak mananya Uni tidak bisa naik? Kok ada omong apa? Kok orang keroyok lu rame nih dari tadi? Omong Iya, apa ini aku nih? lagi cerita masa kanak-kanak Yesus tadi. Tiba-tiba naik kepanasan semua. Fandi jawab dulu Lu pertanyaan cerita ambil dari Matius. mana, Fandi? Lu cerita lu ambil dari mana? Lu ambil dari kotompuk Alkitab bagian mana? Ada Lu Injil cerita, Injil Thomas. Entar dulu, coba ada moderator Injil tidak? Thomas dari mana? Lu Alkitab itu. Sana ada Alkitab Injil Thomas. Lu mabok. Bang Fandi kalau nggak sanggup lambaikan tangan ya bang. Angkat tangan aja, Fandi. Angkat itu. bendera, Jawab dulu bendera pertanyaan putih. Matius tadi. Oke, Ibaratkan aku bendera jawab ya putih. teman-teman, tenang dulu semua. Jangan ngomong semua. Aku nggak bisa menjawab kalau kalian ngomong semua. Soalnya ada Alkitab, Kitab Thomas, sana ada. Nggak, gimana mau belajar kalian? Coba, tenang dulu, Woi, tenang. kami belajar dari narasumber macam Anda ini bagaimana kami bisa percaya, Pak? Kami bukan main 1-2 bulan belajar baru ajar orang, nggak pakai, Baik. Pak. Peringatan terakhir saya mau menjawab teman-teman Kristen Mute. Yang ngomong saya turunkan. Sekarang saya mulai tegas. Tadi saya kasih kesempatan. Sekarang saya mulai tegas. Kalau tidak mau kondusif, saya turunkan. Coba tengok Bang Tom itu. Dia Kristen loh. Pendeta loh. Pendeta kalian tidak kasih kesempatan untuk ngomong. Kenapa kalian tidak mute? Udah, tenang dulu ya. Di mute dulu. Kenzo di mute. Mama Sinta di mute. Izin Mama Sinta ya. Kenzo di mute. Nah, oke. Karena tidak mau kondusif, saya turunkan Bro Kenzo. Siapa lagi? Kan? Saya sudah baik loh sama kawan-kawan Kristen ini. Oke, terima kasih. Brother and sister, kawan-kawanku Kristen, terima kasih sudah tenang. Ini yang saya perlu. Saya naikkan satu Kristen ya. Oke, jadi begini Bro Matius, berbicara hadis saja. Oh, ini naik dia. Bro Robin, Kristen atau Muslim? Brother Robin, selamat pagi. Ya, selamat pagi saudaraku Pandi. Ya, Kristen brother ya. Ya, Kristen Tulen. Ini dulu bisa ya, brother ya.
Oke, silakan. Saya Oke. sebagai narasumber aja di bawah. Enggak, Kristen kan enggak apa-apa di atas aja, brother. Ya, Kan di atas ini kenapa? banyak kawan-kawan Kristenmu. Nah, begini ya, Silakan. Saudaraku Pandi, berbicara itu dengan lemah lembut ya. Oke. Saya mohon buat Kristen-Kristen yang lain juga ya, harus dengan lemah Silakan, lembut. silakan. Saya ini sebagai penilai di sini ya. Saya tahu mana yang benar-benar daripada Allah atau yang daripada Tuhan Yesus, saya tahu ya. Buat kita semua dari setiap perkataan itu saya tahu. Oke, supaya kita tenang ya, damai ya. Oke, silakan lanjut Pak Pendi. Baik, terima kasih. Kok enggak bisa ini? Ini ada yang mau naik tapi enggak bisa kok. Oh, ini bisa. Bentar dulu. Mungkin signalnya ini bermasalah. Oke, aku jawab ya, tapi aku sapa dulu ini narasumber aku. Assalamualaikum. Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku Susah sudah kan kumpul jemaat. Aku sudah kumpul jemaat ini banyak. Ripainya, ya nih ripainya. Uni Ripa lagi. Tenang semua, tenang. Tenang Tenang semua. dulu, tenang. Kenapa kalian kepanasan? Ya Uni Ripa komalnya udah nggak laku lagi. Yang Makanya naik lain kemari. di mute. Yang lain di mute. Tenang. Kita mau diskusi akademis. Saya akan buat komal saya ini. Kita akan diskusi akademis. Itu ketawa semua di bawah itu. Jangan ada satupun Kristen yang turun. Saya mohon kepada kawan-kawan Kristen, gak usah takut. Ya. Beta ada di pantai ini, be mau mandi di laut tuh. Aduh, Mama. Jangan turun dulu, Mama. Aduh. Tenang dulu, Mama. Rifa, assalamualaikum Uni Rifa. Emang Uni Rifa ini siapa ya? Kenapa sampai takut? Kenapa dibilang takut? Dalam manda basuh itu dulu Pak. Dalam manda basuh. Sekali basuh di kandang kudo ya. Tenang dulu yang lain, tenang dulu teman-teman. Jadi berbicara hadis, Brother Matius ya. Aku jawab dulu Bro Matius sepengetahuan saya. Nanti Uni ditambahkan ya. Jadi untuk hadis itu Brother Matius, dia itu ada 5 kriteria. Bagaimana caranya kita meyakini bahwa apa yang dikatakan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu sahih, dia itu benar itu hadis itu. Langsung dari baginda Rasulullah SAW. Ada 5 kriteria. Yang pertama, dia itu harus sanatnya nyambung. Yang pertama sanat. Aku lupa itu. Uni bisa bantu jawab Uni? Catatan aku nggak dapat. Di 2 menit. Oke. Aku Oke Bang catatannya Sandi, nggak dapat. catatan mulai aku berenang dulu. Uni lanjut gas, silakan jelaskan hadis-hadisnya. Nah, gini, ada 5 ya, ada 5 kriterianya. Enggak sembarang, kalau hadis saja enggak sembarang, brother. Berbeda dengan kitab kawan-kawan Kristen. Enggak ada yang namanya Ada tolak ukurmu berbeda. tanat, perawi, delabit, itu enggak ada itu. Ada 5 kriteria untuk menguji hadis itu, kebenaran hadis itu. Di dalam itu hadis saja loh itu. Ada 5 kriteria yang harus kita gunakan untuk menguji. Apakah ingatan Uni mau lanjut silakan. Ada suara ya? Ada. Silakan Uni, ada suaranya ada. Mau ini mau masuk? Tes, halo? Ada, silakan. Oke. Aduh, maaf ya. Aku habis lagi di Bekam si Pandi. Jadi gini, bagus pertanyaannya ya. Kita diskusi akademis saja ya. Tolong teman-teman Kristen, kalau saya ada di Komal ini, di Komal Muslim, tugas kalian kalau yang awam kalian bertanya aja ya. Kalau kalian punya ilmu, ayo kita angkat tema 2 arah. Tapi kalau kalian lebih jago dari saya, bantah argumen saya semua. Kalau perlu kita bayar kalian kalau mampu membantah. Oke, pertanyaan si Matius ya. Dia bertanya, sebelum Uni jawab, teman-teman yang baru gabung, assalamualaikum, jangan lupa di tap layar teman-teman ya, biar komalnya kuat. Silakan tapi Uni. suara Uni oke ya. Bagus, lanjut. Oke. Jadi pertama yang harus dipahami, hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Ya, karena hadis sendiri itu informasi yang harus sampai kepada Nabi baik perkataan dan perbuatannya. Nah, dan hadis ini ada parameter. Pertama, mata rantai periwayatan tidak boleh terputus. Yang kedua, jelas siapa perawinya. Dan ilmu ini masuk dalam ulumul hadis, namanya ilmu hadis.
di mana dipelajari di dalam siapa-siapa penyampai hadis, apakah orangnya termasuk orang yang terpercaya atau tidak, atau pendusta, atau orangnya yang lemah ingatannya. Ini menjadi masuk dalam kajian ilmiah internal Islam. Silakan, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Oke, saya tanggapi boleh nggak? Silakan. Ya, kita akademis tadi ya. Berarti penjelasan teman-teman, penjelasan lawan harus didengar sampai tuntas. Saya tadi kan ingin mengkoreksi tentang standarisasi cara pola penulisan sebuah kitab. Dalam hal ini tanda kutip berhubungan dengan kitab suci dan kitab keimanan umat beragama. Kalau Uniripa mengatakan, menjelaskan bahwa cara penulisan hadis itu begini bla 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 bla, kami terima, oke, setuju. Tetapi ketika kami mengatakan bahwa penulisan Injil berdasarkan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, kenapa Anda tidak mau nerima? Ini kan tidak fair namanya. Kita di sini tidak saling membantah-bantahan ya. Kami bisa saja membantah. Emang sanad itu gimana sih? Bener sih apa enggak? Kan bukan itu diskusinya. Sorry. Justru bentar saya potong. Enggak, tunggu. Saya heran dengan Anda. Anda diskusi sudah bertahun-tahun, tapi metodologi Anda diskusi tidak berubah-ubah. Kenapa mengkritisi cara orang? Saya benar. Oke, kalau memang diam dulu. Saya tidak bicara dengan yang lain ya. Saya dengan orang ini. Kalau Anda merasa benar dengan diri Anda, jangan Anda framing dulu. Sejak kapan kami menolak apa yang Anda ajukan? Kita baru masuk dalam definisi loh. Anda baru bertanya kepada saya apa definisi hadis. Kok curhat di sini? Robin, kamu diam dulu. Robin, kamu diam dulu. Saya tidak bicara dengan kamu. Saya tidak bicara dengan kamu. Saya tidak bicara dengan kamu. Jadi substansi aja kamu tanggapi penjelasan saya, baru kamu ceritakan masalah tentang kitab kamu. Itu namanya diskusi. Kok malah curhat kamu di sini? Saya nggak butuh kalian curhat. Ya udah lanjut, jelaskan kitab suci kamu. Anda kok dari dulu seperti ini? Lanjutkan kitab suci kamu. Kamu bodoh apa pinter ini? Gimana? Jelaskan penulisan kitab suci kamu. Waduh, kalau kau nggak mau diskusi, nanti Anda paling lari turun. sama saya. Saya Itu udah lama tanya, diskusi loh. kitab sucimu dari Anda mana paling penulisnya? nanti lari mengatakan saya asumsi. Oh, malah lari. Ini udah. Kalian tanya. Silakan saya bertanya aja. meluruskan dari tema kita. Ya, saya meluruskan dari tema. Enggak, Bang Rafael, sebentar Bang. Tadi begini saya Bang. meluruskan dulu Bang. Izin Bang. Kalau berbicara Fandi, saya bingung dengan kalian. Kalian Kristen, dengar. Kalian kayak penjajah. Kalian ada di Komal Islam, tapi kok kalian yang ngatur Komalnya Fandi? yang undang kau, undang kami kau. Iya, tapi kalian di sini bukan penjajah. Kok kalian merasa punya Komal ini kalian ini? Bukan merasa, kami harus berhak untuk Kamu nggak disuruh ngomong lagi nih, Oten emang nggak ada kami tidak boleh kalian ya. menanggapi. Saya meluruskan. Kamu yang Bukan benar. nggak Saya boleh. luruskan dulu. Bukan nggak boleh. Kau diam dulu, kawan Sabar, Kristen. Kau saya lagi ngomong meluruskan dulu. Tom, nggak ada otak, nggak ada Iya, saya adab kalian meluruskan. ini. Oke. Kau saya meluruskan. bilang Jangan marah-marah. Al-Quran Kita kau santai di sini ya. diam dulu Tom. Ya, oke. Emang nggak ada Begini ya. otak orang. Mungkin Ibu Rifa tidak tahu bahwa pembahasan kita bukan soal hadis tok saja, tetapi di sini Bang Aduh, Handi ya membahas ampun tentang- Rafael. ini yang saya- Kau dengarkan Iya, tadi makanya pertanyaan kawanmu. meluruskan Dia dulu, bertanya bukan tentang itu. hadis. Tanggapi Iya, itu mengapa dulu. dia- Takut mengapa dia curhat berkata kalian di begitu? sini. Ada Cari rumah mana di silsilahnya. sana. Izin Mengapa saya dia tengahi berkata dulu. seperti itu? Ada silsilahnya. Udah Rafael dengan saya hatuha Fandi. Atur si Rafael dengan saya hatuha. Izin saya ngomong dulu, Mayo diam dulu, yang lain di mute ya. Kalau yang lain tidak tertib, saya turunkan. Mohon maaf, saya sudah kasih keringanan yang banyak ini untuk kawan-kawan Kristen. Oke, saya luruskan dulu ya. Sebentar dulu Bang, nanti saya kasih kesempatan Bang Rafael ngomong, saya dulu ngomong. Izin kasih saya kesempatan brother ya. Oke, thank you brotherku. Bang Kapten Jack ini Kristen ya, Kapten Jack, tolong dibuka mute-nya brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, boleh saya izin turunkan Bang ya, kami mau naikkan kawan Kristen saja Bang ya. Mohon maaf brother. Baik, silakan. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Ya, sebelum saya lanjut ya, sebentar dulu brother, nanti saya kasih kesempatan. Gini loh teman-teman, yang baru gabung, kawan-kawan muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan Kristen, selamat siang. Salam toleransi brother and sister, kawan-kawanku Kristen. Jangan lupa di tap-tap layar teman-teman ya. Ini kita buat komalnya supaya kita akademis. Jadi saya kutip sedikit perkataan Bro Matius tadi berbicara akademis. Bang Matius itu mengatakan diilhami Roh Kudus penulisan Bible, tapi tidak bisa membuktikan secara akademis. Bagaimana cara pembuktian diilhami Roh Kudus itu dalam menuliskan Bible secara akademis?
Nah, ini yang saya katakan tadi, kenapa kawan-kawan Kristen itu tidak menggunakan pola akademis, malah menggunakan pola doktrin untuk menyampaikan hal yang akademis seperti itu. Jadi tidak akan connect kalau doktrin yang dibawa. Nah, silakan sekarang saya kasih kesempatan Bang Rafael sama Uni Rifa untuk bicara. Silakan. Ya, begini ya. Kita kembali kepada yang awal dulu dari pembahasan ini. Kan saat itu Bang Fandi berkata bahwa ada kitab suci, ada kitab-kitab Injil yang menuliskan kisah-kisah Yesus, kisah kecil, kisah kanak-kanak Yesus sesuai dengan temanya, kan gitu. Nah, saya bantah, saya mengatakan bahwa memang ada kitab suci, ada kitab-kitab Injil yang menulis tentang kisah kanak-kanak Yesus. Tetapi yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja dengan bimbingan Roh Kudus itu, mereka menolak Injil itu karena apa? Tidak sesuai dengan keempat Injil ini. Nah, apakah ketika kita mengambil Injil Thomas yang menceritakan tentang kisah kanak-kanak Yesus, kemudian kita gabungkan dengan keempat Injil yang saling mengisi ini, kan tidak nyambung. Apa kita harus membuang keempat Injil lalu kita masukkan Injil Thomas? Kan tidak bisa juga. Nah, makanya dalam pembentukan kitab suci zaman dulu, di zaman sebelum Islam, di zaman sebelum Quran itu dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Mereka memilah mana yang termasuk kitab-kitab Injil, kitab-kitab suci yang bisa dikatakan kitab suci dalam iman kami. Nah, kemudian kan Bang Matius berkata sama juga penulisannya dengan ketika pengumpulan Quran, di mana di saat itu juga saat penulisan Quran dijadikan satu buku, kan banyak yang dibuang, banyak yang diedit, banyak yang dimakan kambing atau gimana. Lu kalau jelasin kitab lu aja jelasin. Ini bukan gereja. Perbandingannya pakai data. Ini diskusi akademis. Dulu, Rifa. Diam kau, Robin. Kau binatang, kau dari tadi kau nggak disuruh bicara kau pula. Rafael, kau buka datamu. Kau buka data. Kalian Kristen emang nggak ada otak kalian lama-lama ya. Emang Rifa suruh kami diam, bahas Alkitab kami Coba diam. Diam kau. Konten ini emang bawa Roh Kudus kalian ke sini, gua hajar Roh Kudus kalian semua. Hei, Rafael, kau dari tadi bicara nggak ada data. Sekarang kau hadapi aku hatua, kalian diam. Diam kau kayak memang binatang noten-noten ya. Oke, saya Yang tidak jelaskan. kondusif. Saya jelaskan kembali. Kalian kalau nggak bawa Roh Kudus turun, bawa Roh Kudus kalian ke sini. Nah, saat itulah Bang Matius tadi membandingkan Gini. penulisan Pembandingan kalian itu kitab-kitab. tidak sesuai. Kalian tidak tahu Al-Quran itu seperti apa. Jangan bawa Al-Quran. Fandi, diam dulu, Fandi. Rafael, kau lanjut, kutunggu kau 1 menit, tapi kau buka data. Kau buka data, bawa Al-Quran begini, Bible-mu begini, buka datamu. Kalau enggak kau diam, jangan cocokologi kau di sini ya. Iya, di dalam penulisan kitab kami itu kan kami mengatakan itu atas bimbingan Roh Kudus. Nah, di dalam penulisan kitab kami ada bapak-bapak gereja yang berkompeten untuk membuat satu kitab yang menyusun. Nah, di dalam Islam sendiri kan Quran, di dalam pembentukan Quran kan oleh siapa? Itu urusanku. Nah, dia Al-Quran kan- itu aku yang jelaskan. Bodat. membandingkan agama. Peka kau ya. Al-Quran itu aku yang jelaskan, bukan kau. Kau tidak berhak menjelaskan Al-Quran, setan. Kau memang biadab kau lama-lama ya. Dikasih bicara kau. Teman-teman, kalau tidak paham, Saya bernarasi. Otak kalian memang nggak ada oten-oten ini narasi lama-lama. kalau tidak paham, jangan dinarasikan. Izin. Diam kalian. Diam kau. Apa kau Robin? Bawa Roh Kudus kau ke sini. Bawa Roh Kudus kalian ke sini. Biar kuludahi. BTS memang. Tunggu nih. Brother, Tuan kau yang jadi apa? Tuh Tuan kau dipegang burungnya sama orang-orang. Tuan kau yang WTS. Gini teman-teman. Setan kalian diberikan bicara malah kalian sembarangan bicara. Kesempatan kalian ini begini. Emang iblis kalian nih. Apa bapak kau jelasin baik-baik? Ku bilang kau jelaskan kitab kau, jangan kau masuk ke Al-Quran. Marahlah, kau nggak punya ilmu. Diam kau. Kau nggak diajak. Debat agama. Kau bicara tentang Al-Quranku. Setan kau. Kau. Siapa yang berani bawa? Kalau kau nggak bawa Roh Kudus turun kau. Suruh bawa sudah aku bilang bawa Roh Kudus kalau berjumpa sama aku bilang bawa Roh Kudus. Kau berani bicara. Bawa Roh Kudusmu Tom, jangan kau yang bicara, bawa Roh Kudusmu. Yang lain Kristen, izin dulu brotherku, tolong di mute dulu, izin saya ngomong dulu.
Kalau Anda tidak tahu soal Al-Quran, bagaimana penulisannya Al-Quran, seperti apa Al-Quran, siapa yang tuliskan, siapa yang arahkan, lebih baik Anda bertanya daripada Anda menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Kami akan hanya tertawai kalian. Terus Bang Fandi, Diam dulu, saya ingin Bang. tanya. Ini kenapa orang Kristen ini, orang Islam diam di Komal Islam? Kalian kayak setan kalian semua. Baru dah aku bilang, Pandi, naikkan yang punya Roh Kudus. Kalau yang punya roh setan turunkan aja. Dengar kalian ya, aku tantang kalian membawa Roh Kudus kalian ke sini biar aku Kau dapat yang Roh Roh Kudus setan, kalian. kau iblis. Kau Tunggu iblis. dulu, Tom. Pak Tom, tunggulah dulu. Kenapa ndak ada yang bisa diskusi akademis ya kawan-kawan Aku suruh Kristen? bawa Roh Kudus, nggak bisa kalian. Bawa Roh Kudus kalian ke sini naik, biar aku ngomong dengan Roh Kudus kalian. Setan Aku kalian mau semua. menjelaskan, izin dulu brother, sebentar dulu, jangan dulu ngomong. Pak Tom, izin dulu Pak Tom. Izin dulu, aku ngomong dulu lah, kasih kesempatan. Aku itu hargai kalian loh, makanya tidak aku turunkan tadi. Tetapi karena kalian bernarasi sembarangan, aku harus turunkan. Aku harus tegas di sini. Gitu loh. Daripada tidak tahu, terus kita menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, lebih baik kita diam. Anda bernarasi sesuka-suka seudel-udel Anda, sesuka semau-mau hati Anda. Mengatakan Al-Quran sama dengan Bible, mana yang Nggak, sama? langsung aja Fandi. Oke. Langsung aja. Siapa yang satu hak sama aku, atau 3 atau 10 lawan 1 sama aku. Tapi kalian ngomong bergantian, setan. Jangan kalian seenak-enak udel kalian bicara tentang Al-Quran tapi nggak tunjukkan data. Kalian ini disuruh untuk menjelaskan kitab kalian. Nanti Al-Quranku aku yang jelaskan. Itu baru diskusi. Kok nggak tahu apa-apa? Ngomong pakai cocokologi ludah kalian yang kalian bawa sini. Data kalian tunjukkan. Data kalian bawa sini. Tunjukkan, buka kitab kalian. Buka kem kalian. Kalau nggak mampu turun kau. Bawa Roh Kudusmu, aku bilang. Jangan aku bawa. Aku nggak mau berhadapan dengan kalian binatang-binatang yang nggak tahu cara diskusi. Aku mau Roh Kudus. Naikkan Roh Kudus, Pandi. Oke, saya naikkan lagi kawan-kawan Kristen. Tenang dulu ya yang lain ya, tenang dulu. Woi Rifa, siapa yang kamu bilang binatang? Woi, apa ini? Kenapa ini? Kau binatang. Contohnya kau binatang, kau masuk ke rumah orang, kau nggak disuruh bicara, kau bicara. Itu binatang namanya. Orang kalau masuk ke rumah orang, binatang sama aja. ini Komal yang aku narasumbernya. Ini rumahku, tahu kau? Rumah si Fandi ini rumahku. Aku yang berat mengatur di sini. Si Fandi sudah mengizinkan aku. Aku udah dikasih kunci rumah. Kau tamu di sini. Nggak disuruh masuk, kau masuk ke dalam kamar orang. Nggak disuruh makan, kau buka meja orang. Binatang kau, nggak diajarin kau adab sama agama kau ya. Belum disuruh bicara, udah bicara kalian. Kalian banyak di sini. Tom. Kami izinkan kalian menjelaskan agama kalian. Jelaskan saja agama kalian, biar saya menjelaskan agama saya. Kok malah masuk kalian ke Al-Quran? Kayak tahu aja kalian Al-Quran. Binatang. Oke ya. Naikkan Roh Kudus, Fandi. Baik, Uni minum air putih dulu. Istighfar Uni. Pokoknya naikkan Roh Kudus. Kalau nggak Roh Kudus naik turunkan. Membalut dulu Bang nih. Mayo, brother. Ini kita belajar. Ini Komal edukasi loh ini Komal ini. Come on. Ayolah. Ya teman-teman ya. Tenang dulu lah kawan-kawan Kristen. Ayo kita diskusi baik. Kita ini orang dewasa semua loh di Apanya yang sini. baik pakai bahasa binatang? Apanya Iya yang makanya dengar Kapan dulu mau kalian bicara nggak kalau ada Kau kalian turun, nggak ada. Tom. Kalau kau nggak bisa bawa Roh Kudusmu, kau turun terjun payung. Pandai kau turun. Kau Bisa yang kau turun. biadab kau. Ku bantu kau turun. Aku Tuhan di Bagaimana- Komal ini. Kau tengok ya, aku bisa turunkan kau nih. Aku Tuhan di Komal ini. Tahu kau? Ampus kau. Rasakan kalian. Aku sudah kasih kesempatan naik banyak-banyak kawan Kristen supaya bisa kita diskusi akademis. Kalian Ternyata yang bertanya mempengaruhi. saja, Fandi. Mereka bertanya saja sampai mereka mati, Fandi. Bertanya Oke, saja. Baik. Baik, sekarang saya akan naikkan kawan-kawan Kristen 1, 2, 3, 4 orang lagi untuk bertanya sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Saya kasih kesempatan teman-teman Kristen. Oke, tenang ya. Yang lain di mute. Pas naik langsung di mute. Teman-teman jangan lupa di tap-tap layar biar Komal kita kuat teman-teman brother and sister ya. Untuk kawan-kawan Kristen ketika naik langsung mute. Nanti kita kasih kesempatan. Hargailah tuan rumah ya. Tuan rumah itu saya dengan Uni Rifa di sini. Tolong dihargai tuan rumahnya ya brother and sister. Pas naik langsung di mute. Kawan-kawan Kristen yang naik langsung di mute. Oke? Kawan-kawan kita Kristen yang naik langsung di mute. Tolong langsung di mute supaya tidak ribut, tidak berisik dan kondusif. Oke? Izin saya naikkan dulu ya. Tenang teman-teman, tenang. Yang tidak kondusif saya buang karena tidak ada gunanya, kita tidak bisa edukasi orang di sini. Oke, Bang Samuel, Kristen atau Muslim, Bang Samuel? Bang Samuel. Bang Adismon, Kristen atau Muslim, Bang Adismon? Silakan dibuka mute-nya.
Bang Fakir Miskin Kristen atau Muslim Bang? Silakan langsung ngomong. Saya Kristen Bang gitu. Aku Muslim lah Bang Oke, Fandi. Assalamualaikum Bang. Izin saya turunkan ya. Waalaikumsalam Izin saya turunkan aja dulu Bang ya. Kami butuh kawan-kawan Kristen izin. Asal dari Padang. Ini ada Uni ini nih. Siap. Ini letak nih tenju kepala itu. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum. Lagi taruh ini. Oke, Bang Fakir Miskin Kapan ini kesempatan saya bicara ini? Bang? sebentar Dari tadi dulu, cuma brother. Kamu akan saya kasih kesempatan pertama bicara setelah saya naikkan kawan-kawan Kristen yang lain. Bang Fakir Miskin buka mute-nya, silakan. Kristen atau Muslim? Bang Fakir. Ngatur komal saja sulit kali kalian ini. Gimana mau diskusi? Coba Bang Fakir mana ada sudah turun. Yang Muslim jangan dulu naik. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen asal tertib. Ini saya naikkan lagi Bang Tom. Tapi mohon Bang Tom tertib, di mute dulu Bang Tom ya. Bang Tom di mute dulu. Di mute dulu Bang Tom. Tolong di mute. Di mute. Bang Tom di mute dulu. Oke, saya naikkan lagi kawan-kawan Kristen ya. Tenang teman-teman, tenang. Yang naik itu coba, ini kan Komal, kita sudah dewasa semua di sini. Come on. Oke, Bang Robin di mute dulu ya, Bang Robin ya. Oke, Udah. silakan. Oke. Begitu dong. Gitu dong. Aku kasih tepuk tangan kalau gitu. Iya, makanya cerita itu ajarkan dia. Udah. Jadi gini teman-teman, kalau naik itu beradab, kami akan lebih beradab. Seperti itu loh. Keren Kak. Ini edukasinya dapat kita nanti sebentar di sini. Makanya saya naikkan dulu kawan-kawan Kristen, tapi kawan-kawan Kristen mohon tenang, mute satu-satu. Kalau tidak tahu lebih baik bertanya daripada congor. Itu memang Gitu banyak loh. ngomong dia, makanya gak usah Udah ini. dulu brother, come on brother. Ayo, ayolah brother. Bro Samuel, Kristen atau Muslim? Di mute Bang Robin ya. Bro Ya, ya. Samuel. Oke. Ya, Kristen atau Muslim Bro Samuel? Kok turun lagi Bro Samuel? Yang Kristen naik ya, silakan ya. Kristen Saya mana atur dulu. itu? Ya, yang mana ini? Kawan-kawan Kristen coba typing kawan-kawan Kristen. Saya Kristen Bang gitu supaya saya naikkan ya. Silakan kawan-kawan Kristen. Kita bersaudara kok. Ya, silakan. Siap. Naik yang Kristen naik. Tapi yang Kenapa sampai ya. kau Robin nggak disuruh orang ngomong, kau ngomong aja? Aku yang tuan rumah dari tadi diam. Oke, itu Kau tuh. bukan siapa-siapa, lebih baik kau yang turun daripada aku. Siapa kau? Kau setan, tau kau? Nggak disuruh ngomong kok ngomong kau. Aku Tuhan di room ini, tahu kau? Aku Tuhan di room ini. Aku yang punya room ini, apa kau? Nggak heran aku loh. Masuk ke rumah orang, menjajah kau di sini. Mayoritas diam, si Malaka diam, si Tom aja diam. Kau pula yang ngomong, emang kau siapa? Oke. Aku aja diam loh. Udah, siapa yang bertanya aja dulu Fandi, sambil Fandi naikkan, biarkan yang lain bertanya dulu. Kalian Silakan, tugas kasih. kalian bertanya sampai kalian mati itu kalian. Oke, silakan Major. Karos, assalamualaikum Karos. Karos bantu naikkan kawan-kawan Kristen ya Karos. Waalaikumsalam. terima kasih Kamasa di kesempatannya. mute ya. Tadi ini ribut sekali kayak kebun binatang saja ini. Nah, gini. Saya tadi kan mau menanggapi pernyataan Pak Matius. Kan Pak Matius kan awalnya kita kan membahas masa kanak-kanak Yesus. Nah, ini kan Injil yang tidak diterima atau dianggap palsu oleh kekristenan. Nah, kenapa umat Muslim mau atau ingin kami memasukkan itu, sedangkan kalian sendiri punya hadis-hadis palsu yang tidak dimasukkan? Kan tidak fair namanya seperti itu. Tidak fair kan? Di dalam kitab kami kalian yang mengatur. Sedangkan di kitab kalian diganggu, kalian waduh, nyebut kami kayak binatang apa segala macam. Kenapa bisa seperti Mau itu? bertanya atau mau menjelaskan Anda ini? Jawab dulu, mau bertanya atau menjelaskan? Kalau menjelaskan, hatua dengan saya. Kita Tidak, bahas begini. transmisi kitab suci. Kok tidak? Begini loh, kenapa? ini Kenapa? room Islam. Anda bertanya diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Saya menjawab. Kalau Anda menjelaskan, maka kita hatua. Antara saya dengan Anda kita bahas duduk tentang transmisi kitab suci. Siap nggak? Siap nggak? Kalau siap materinya kita atur, angkat tema. Tuliskan di situ transmisi kitab suci, Fandi, biar saya berhadapan dengan si mayoritas. Ini yang penting karena persoalan masa kanak-kanak Yesus ini masuk dalam transmisi. Iya, jadi Anda pilih dua. Jangan Anda nganggap ini gereja. Ini bukan gereja, brother. Ini tempat kita saling memberi informasi. Ya, Baik. jangan curhat di sini.
Ya, oke. Yang Muslim jangan dulu naik ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Narasumber sudah ada. Yang Kristen yang naik, yang Muslim jangan dulu naik. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Sekali lagi. Yang Muslim jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Silakan. Ya, mayoritas saya kasih Anda kesempatan maksimum sudah. 2 menit. Cuma Anda itu saja saya mau menjelaskan. tanyakan, ya. Oh, apa pertanyaannya? Coba ulangi, saya tidak paham. Kenapa umat kalian terlalu memaksakan kami untuk menerima Injil Thomas yang sudah jelas dibantah oleh bapak-bapak gereja bahwa itu Injil palsu yang ditulis abad kedua. Persamaan atau penulisan nama Thomas kan Ini mau bertanya atau mau menjelaskan? Saya bingung dengan kalian itu cuma itu saja. Bertanya, bertanya terus- atau menjelaskan? Ya, saya cuma mau bertanya itu. Bertanya Kenapa kalian itu memaksa? siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kenapa? Saya akan mau tahu menjawab. aja. Apa Kenapa? pertanyaannya? Kenapa? Ulangi coba. Betul, Bertanya kenapa? lagi coba. Kenapa kalian punya standar untuk memilih hadis-hadis palsu, sedangkan kami tidak mempunyai standar untuk memilih Injil-Injil palsu? Kenapa kalian sangat ngotot ya? Saya jawab. Pertama, tidak ada yang ngotot memaksa kalian menerima Injil apokrif. Coba sebutkan namanya, siapa orang yang memaksa kamu supaya menerima Injil apokrif, siapa orangnya? Ini Hanzo. Kami sudah Hanzo. jelaskan bahwa itu Si Hanzo mana Hanzo ini? Mana si Hanzo? Fandi ini. Fandi. Kau Fandi. jangan framing saya, kau. Ada Saya kau tidak paksa pernah- Fandi. Nggak Ada pernah kau kau paksa. sembarang Sebentar. Sebentar, mayoritas. Apa kata si Fandi? Diksi mana yang dia memaksa? Kau harus percaya, gitu kata dia. Ya, dia ngomong, dia seperti itu. Saya tanya, apakah dia mengatakan kau harus percaya, kalau enggak masuk neraka, kau gitu kata dia? Dia tidak begitu, tapi dia Anda tahu diksi paksaan? mengarahkan ke arah situ. Memaksa itu artinya ada ancaman yang disertai perintah. Coba kamu cari di KBBI apa yang disebut dengan memaksa. Ya, tolong kalian belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar supaya kita ndak bentrok ketika diskusi. Kalau Fandi memaksa, itu menggunakan diksi ancaman. Itu baru dia memaksa. Nah, kalau dia bertanya, itu konteksnya bertanya, kamu menjawab. Nah, sekarang saya jawab. Kalau kamu mengatakan, kenapa kami ngotot supaya Injil apokrif diterima? Tidak ada satupun orang yang ngotot. Saya tidak pernah diskusi membawa Injil apokrif. Bahkan saya tidak pernah membawa Injil Barnabas, Injil Thomas. Kamu tahu tidak? Seorang wanita, scholar, lulusan Harvard, bernama Elaine Pagel, di bukunya Beyond Belief, bahkan terang-terangan mengatakan, Injil yang sebenarnya itu adalah Injil Thomas. Tapi bapak-bapak gereja menggantinya dengan kitab Yohanes. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan doktrin. Itu bukan kata saya. Kau mau menolak Elaine Pagel, silakan. Tapi yang namanya sisi akademis kita tunjukkan, ada literaturnya. Kau cari Elaine Pagel, kau cari buku Beyond Belief, kau lihat di situ bagaimana pernyataan Elaine Pagel terkait Injil Thomas. Tolak silakan, kami tak pernah paksa, la ikraha fiddin. Nah, sekarang ketika kau mengatakan Al-Quran dengan kitabmu sama kejelasannya, maka kutanya, kalian semua orang Kristen bawa mama, bapak, pendeta, nenek moyang kalian hidupkan mereka kembali untuk sebutkan satu nama. Siapa orang yang punya otoritas tertinggi memilih mana Bible yang betul-betul Bible, mana yang apokrif? Yang mengkanonisasi Bible pertama kali, yang memiliki otoritas, sebutkan namanya. Bawa semua bapak kalian yang sudah meninggal, hadirkan lagi, turunkan Yesus, turunkan Roh Kudus, turunkan Paulus. Jawab pertanyaan saya satu saja supaya kalian bisa dianggap ilmiah. Siapa nama orang yang punya otoritas mengkanonisasi Bible? Kenapa ini penting? Jangan-jangan dia adalah hantu belau, jangan-jangan dia adalah penipu, jangan-jangan dia adalah orang yang mencampur adukkan agama kalian. Maka saya butuh nama orang yang punya otoritas mengkanon kitab kalian. Kalau kalian bertanya, siapa orang yang punya otoritas mengumpulkan Al-Quran, saya bisa sebutkan nama. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibnu Affan. Siapa yang menulis, saya bisa sebutkan namanya. Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit. Sekarang saya butuh nama. Ya, tolong sebutkan nama siapa yang punya otoritas tertinggi yang mengkanon kitab kalian. Jawab, baru kalian lanjut diskusi dengan saya. Kalau tidak, turun kalian, naik ke Roh Kudus. Athanasius namanya. Athanasius yang mengkanon. Coba tunjukkan siapa yang bilang. Lah ini kata Google ini. Siapa? Kata Google. Kata Google. Bentar lagi kiamat tahun Ini 2022. Percaya kau?
Ini Kata Alkitab Google. Alkitab ini kan disusun ini kanonisasinya berdasarkan surat-surat Paskah dari Athanasius nih yang ku baca nih. Benar nggak, Uni? Yang saya tanya itu siapa? Bukan bagaimana kronologisnya kitabmu dikumpulkan. Siapa yang mengkanon kitabmu? Itu pertanyaan saya. Berarti nama yang kalian jawab. Ya, Saya itu mampu tadi. menjawab pertanyaan kalau itu dibalikan ke saya. Siapa yang memverifikasi, verifikator dari kodifikasi Al-Quran? Saya jawab, pemimpin Islam pada waktu itu bernama siapa? Abu Bakar Siddiq bersama sahabat-sahabatnya. Bahkan Ali bin Abi Thalib dalam riwayat mengatakan, tidaklah Utsman ibnu Affan membakar semua suhuf, melainkan semua atas izin kami, para kaum Ansor, Muhajirin, dan para sahabat. Maka kalian tunjukkan kepada saya satu nama saja orang yang mengkanon kitab kalian. Baru kalian layak mengatakan kitab kalian itu ilmiah. Sebutkan namanya. Kalau nggak bisa jawab, kalian bertanya lagi. Tanya saja. Sudah aku bilang jangan kalian berusaha untuk menjawab di hadapanku. Bertanya kalian. Kalau kalian tidak mampu bertanya saja pun susah, ngapain kalian mau menjawab? Oke, saya bertanya. Silakan. Ya, Anda kan selalu bilang Al-Quran dan sebagainya itu sangat sempurna. Tapi tadi Anda katakan, kenapa harus dibakar lagi untuk dikanonisasi menjadi Al-Quran yang sempurna sekarang? Apa arti kanon? Ya sudah menyatukan, kau sudah tahu, jelaskan Apa saja. arti kanon? Siapa yang Sudah. bilang Al-Quran di kanon? Kalau bukan kanon, kenapa kalian Nah membakar inilah ayat-ayat yang menurut kalian kalau nggak ada tidak orang bilang cocok? kanon, Coba kau bilang jelaskan kanon. itu. Ya sudah, Apa tidak usah arti pakai kanon? Sudah, tidak usah Yang ku pakai bilang kata- kodifikasi. Membedakan kanon dan kodifikasi aja kau tak mampu. Sudah, Bertanya aja tidak kau tak masalah. ngerti. Sekarang kau jelaskan kenapa Kok tidak masalah? Al-Quran Masalah lah. dibakar. Masalah lah, pertanyaanmu aja kau nggak ngerti. Sudah. Mana pula buku jawab? Sekarang Apa arti jelaskan. kodifikasi? Kau bilang Quran kau sempurna. Kenapa ada bagian-bagian yang dimusnahkan? Oke, ku jawab. Diam kau, ya. Al-Quran itu sempurna sebagai firman Allah, tidak bercampur dengan perkataan manusia. Yang dibakar apa? Aku tanya, Tom. Makanya saya tanya. Ya sudah, saya jawab. Yang dibakar adalah tulisan-tulisan sahabat secara pribadi, di mana di dalam tulisan itu ada tulisan-tulisan tentang keterangan-keterangan dari mana mereka mendapatkan ayat-ayat tersebut Dari dan Nabi apa Muhammad yang kan? Kau nih tolong kau sekali-sekali Saya jadi ada baca manusia, ini. jangan kayak binatang. Mana Ya, buka silakan. literasi, buka. Kau juga Buka binatang. setan. Kau iblis. Ku bilang bawa Roh Langsung Kudus. jawab. Bawa Roh Kudus, ku bilang. Ku suruh bawa Roh Kudus, turun kau. Kau cari Roh Kudus kau sampai dapat, baru kau bawa naik ke atas. Kalau nggak bawa Roh Kudus kau jangan kau naik. Aku bilang aku mau diskusi dengan Roh Kudus kok. Ngapain aku diskusi sama kalian? Bahasa Indonesia aja nggak lancar kalian. Antara kodifikasi dengan kanon aja kau nggak bisa bedakan. Kau baca di Ibrani. Aku ini sekarang kesurupan Bible, tahu kalian? Karena Bible kalian mengatakan makanan keras untuk orang dewasa. Kalian udah tua bangka kalian, nggak perlu kalian dilembut-lembutkan. Nih, aku mengikuti ajaran kitab kalian. Nih, ku tunjukkan dalilnya ya. Perhatikan. Ibrani pasal kelima nomor 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Nah, kalian harus kukerasi karena kalian bukan bayi. Aku ngikutin Bible kalian. Antara kodifikasi dan antara kanon aja kalian nggak mengerti. Sok-sok pula kalian menjelaskan. Ditanya balik nggak paham. Ngerti dulu apa omongan kalian. Contoh, antara ayam dengan bebek, saya mau bertanya, kira-kira bebek itu berenang atau enggak? Assalamualaikum Rifamo. Ini siapa ini? Fandi atur Fandi. Waalaikumsalam. Siapa ini muslim yang salam tadi? Siapa yang salam tadi? Yang salam tadi siapa? Kristen atau muslim mana? Mana yang salam tadi? Yang Lanjut salam ya. tadi siapa? Sebentar, yang salam tadi siapa? Kau Tom, kunaikkan lagi kau Tom. Kunaikkan kau lagi. Tapi kau, kalau kita dua arah Tom. Kalau kau ingin ku jawab pertanyaanmu, Saya aku harus boleh tanya sedikit. Ini siapa ini? Makanya Rifa, jangan sebut orang setan, binatang. Setan itu adalah ucapan untuk orang-orang yang nggak disuruh bicara tapi bicara. Kalau kau nggak, kita ini di forum. Peka
buka Iya, tapi telingaku. itu kan Bicara. bisa di-mute Kau saja. nggak disuruh bicara. Disuruh tanya kok. Kalian itu saya sedang mengajarkan kalian kitab suci kalian, Ibrani kitab kalian. Ibrani itu makanan keras untuk orang dewasa. Kalian harus sekerasi, itu ajaran Tuhan kalian. Jadi saya ngikutin Tuhan kalian, tahu kalian? Ya. Oke, tugas kalian hanya bertanya. Kalau kalian menjelaskan, kalian berhadapan denganku dua arah. Ku balik tanya nanti, siapa yang maju dulu? Silahkan kalian bertanya. Kalau mau dua arah, kalian maju. Siapa yang mau menjelaskan kitab sucinya? Di antara Ya udah. kalian. Aku bertanya aja Uni. Aku Oke, mau nanya. Malaka silakan tanya. Iya. Yang itu lain diam. mengenai Injil Thomas itu, apakah sudah diuji ilmiah carbon dating memang berasal dari abad keempat setua Codex Sinaiticus itu? Injil Thomas itu yang memberikan informasi tentang Injil Thomas itu seorang wanita yang lulusan Harvard bernama Ellen Pagel. Ya, terkait uji karbon, pertanyaan itu juga akan saya ajukan. Apakah semua kitab kalian sudah diuji karbon? Hah? Ya, Anda sudah kalau- mendapatkan literasi terkait apakah semua manuskrip kalian sudah uji karbon, Malaka? Semua kitab-kitab kalian? Ya kalau Codex Sinaiticus ya kalau kata Google udah dari abad keempat ini Uni. Nah, coba buka Nggak literasinya. Buka literasinya. Jangan pakai Google. Buka nggak apa-apa, pakai Wikipedia nggak apa-apa, tapi dibuka datanya biar saya baca. Saya nggak percaya dengan kalian. Kalian bisa menipu. Ya kan Uni bisa search sendiri. gitu Jadi loh, begini search ya. Gini nih, ini saya bukakan kamu data ya. Saya bukakan kamu data dari Sarapan Pagi Biblikal. Ini hal yang sangat mudah kamu ambil. Ya, sembari dibukakan, Bang John ini Kristen atau Muslim, Bang John? Walaupun saya tidak percaya 100% dengan Rita Wahyu, tapi saya menganggap dia yang paling akademis di antara yang lain ya. Ngomong Nih. Bang John. Bang John, ngomong Kristen atau Muslim? Bang John. Ya, di-mute dulu Bang ya. Nih, saya nih ya, nih kita belajar bareng Malaka di sini ya. Pada tahun 1945 sampai 46 ya, di Nag Hammadi, sebuah kota di Mesir di tepi sungai Nil, dalam penggalian ditemukan perpustakaan kuno Gnostik Koptik. Dalam perpustakaan itu dijumpai banyak sekali naskah kuno yang ditulis di atas papirus dan dijilid sampul kulit. Yang terkenal dari penemuan itu adalah Injil Thomas yang ditemukan dalam versi terjemahan Yunani yang berserakan, yang diperkirakan ditulis pada tahun 150. Tuh. Diperkirakan di abad kedua. Dan terjemahan Koptik yang bernafaskan Gnostis yang berisi kumpulan 114 ucapan-ucapan rahasia dan perumpamaan yang dianggap sebagai ucapan Yesus. Setengah dari isi Injil Thomas ada dalam keempat Injil dan setengah lainnya baru tepatnya 47 legion ada dalam Injil Markus. Nah, jadi Malaka ini ada di abad pertama. Kamu tahu tidak Septuagint? Septuaginta itu di abad keempat. Ya, Bahkan ini lebih tua lagi. daripada Septuagint dari Sinaiticus. Nah, ini lebih tua. Nah, sekarang begini, yang saya tanya itu Malaka, semua orang Kristen, tolonglah kalian bawa Roh Kudus. Katanya kalian punya Roh Kudus. Tanyakan kepada Roh Kudus kalian, minta dia membimbing kalian. Yang saya tanya itu siapa? Nama manusia yang pertama sekali mengkanon Bible menjadi satu kitab, yang adalah pemilik otoritas tertinggi pada waktu itu. Kalau pertanyaan ini diarahkan ke saya mampu menjawabnya tanpa terbata-bata sekalipun, dan ini rahasia umum. Kalian mau cari di seluruh literasi Islam, ini tidak akan ada bantahannya, tidak akan ada persengketaannya. Apa itu? Pertama, verifikator kodifikasi Al-Quran dalam Islam adalah, ingat ya, kodifikasi dengan kanon itu berbeda. Kodifikasi itu artinya adalah pengumpulan. Kanon artinya adalah distandarisasi. Jadi ketika saya bertanya kepada kalian siapa pengkanon kitab kalian, saya punya jawaban atas pertanyaan itu kalau diarahkan ke saya. Nah, kalau di Islam itu di zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin, yang ini masuk ke dalam sejarah dan tidak ditolak oleh sejarawan manapun kecuali kalian oten-oten yang bahkan orientalis yang belajar pun tidak pernah membantah ini. Maka Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq pada waktu itu sebagai khalifah, dia yang memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Nah, dan mushaf yang pertama sekali itu memang sudah tidak ada autografnya. Tetapi manuskrip di abad pertama itu ada, diperkirakan secara uji karbon. Tapi tidak bisa dipastikan apakah itu yang ditulis oleh Zaid bin Sabit, tentu tidak bisa dipastikan lagi. Nah, ini uji karbon ini kan berdasarkan tempat menulisnya, diuji dia. Oke?
belum tentu ditulis pada waktu di abad pertama kedua, tetapi uji karbon bahannya. Ya. Nah, sekarang saya tanya sama kalian. Kalian Kristen dapat kitab suci di kanon, itu yang mengkanon siapa? Ini penting. Kenapa? Ini ada pemilah-milahan kitab suci. Ada yang mengatakan ini kitab suci, ini apokrif, ini kitab suci. Itu siapa orangnya itu? Siapa orangnya yang punya otoritas itu? Apa kaitannya dengan Yesus? Itu dijawab, itu penting. Kalau kalian tidak bisa menjawab, kita skip ini, berarti sudah gagal. 1, kami 1-0. Kita mulai lagi transmisinya. Ini namanya diskusi. Kita membandingkan di sini. Kalau kalian tidak punya apa-apa, ngapain kalian bicara gitu loh. Silakan dijawab, umat Kristiani. Semuanya silakan. Bawa pendeta Baik. kalian. Kalau perlu, bawa Oke. Paulus ke sini. Ini yang baru naik ini Kristen atau Muslim? Atta Damuli ini Kristen atau Muslim, brother? Atta Kristen atau Muslim? Saya Muslim. Saya Oke, Muslim. di bawah aja ya bang ya. Nonton-nonton di bawah, belajar-belajar. Silakan kawan-kawan Kristen. Itu Silakan tadi yang Kristen, silakan. ya. Saya mau bertanya ya. Bertanya saja, bertanya saja. Saya sudah bilang, Ya. semua umat Kristen yang ada di Komal Fandi dan di Komal umat Islam manapun, kalau ada saya, tugas kalian bertanya sampai kalian mati. Saya sudah bilang. Terus begini, Kok begini? Anda Bertanya itu pakai apa, siapa, sabar, mengapa, di mana? saya kan mesti mau bikin tujuan supaya jelas kan. Oh, prolog dulu. Ya udah prolog dulu. Nah, iya, begini. Begini. Kami umat Kristen ada orang yang khusus mempelajari atau pendeta-pendeta atau orang yang sekolah di teologi, mereka otomatis mempelajari tentang kanonisasi, siapa pada abad keberapa dan sebagainya. Mereka tahu persis. Kalau Naikkan kami mereka. sebagai umat, Naikkan benar. mereka. Jangan Anda cerita itu, saya tidak perlu dikasih tahu, saya tahu. Suruh mereka Iya, kesini. sedangkan Anda kan mencari-cari untuk mencari kesalahan dari kami yang tidak mempelajari itu. Oi, ngapain saya mencari kesalahan dari kitab yang sudah salah? Ya. Saya ingin menurut kalian kamu di sini salah, menurut kami bagi benar. Itu menurut peduli kau menurutmu? salah, menurut kami Ketika benar. kau tidak Makanya peduli kami mau- menurutku, ngapain aku peduli menurutmu, Tom? Ku curhat lagi. Kau cari rumah Madede sana. Diam kau, yang lain. Maju yang lain. Naikkan Roh Kudus. Saya jawab. Udah aku bilang naikkan Roh Kudus dari tadi, nggak ngerti-ngerti nih. Kalian ngapain nggak bawa Roh Kudus ke sini? Bawa Roh Kudus. Kalian itu berhadapan dengan saya loh. Kok nggak berani-beraninya kalian nggak bawa Roh Kudus ke sini? Bawa Roh Kudus Maksud bilang. kau bawa Roh Kudus itu yang bagaimana? Roh Kudus kau yang bisa kasih tahu siapa penulisnya, kan kitab kau diilhami Roh Kudus. Biar dia yang ngasih tahu sama aku siapa yang menulis, siapa yang mengkanon. Kau itu kan? pelajaran sejarah, itu bukan masalah Roh Kudus atau tidak. Giliran kitab kau ditulis Roh Kudus, giliran aku mau tanya sama Roh Kudus, sejarah kau bawa. Sudah aku ini. tanya dulu. Mana kitab sejarah yang membahas kitab sucimu? Bawa ke sini, siapa sejarawannya? Sekarang ini kita mau bicara sejarawan atau mau bicara Kau yang bawa sejarah bahas tadi. kita? Oi, tampar ganteng Kau gitu nanti yang lama-lama. Kau kurang ajar kau. Ya, Selamat dapat. pagi saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Ini kah kita mau bicara tentang kita mau bicara tentang Tenang. Ini ada Romo. Coba ada Romo. Udah aku bilang bawa Roh Kudus. Dia Selamat siang, Romo. Rifa, kau mau bicara ini tentang Alkitab atau kau mau bicara tentang sejarah? Kan Kalau kau sejarah yang saya bawa tidak sejarah. masuk. Lah kan kau yang bawa sejarah tadi, makanya kau jangan Loh, siapa singgung-singgung yang bawa sejarah. sejarah? Yaudah, kau mau bawa apa? Roh Kudus. Yaudah, bawa Roh Bukan, Kudus kau ke sini. sekarang mau Terus bertanya tentang apa? Tentang kami? saya Atau saya bertanya bertanya siapa? balik? Yaudah, kau tanya. Dari tadi kau suruh tanya kok. Iya, karena nanti kalau saya terus terang ya, saya Bertanya aja, cuman udah. saya cuman mengetahui Islam itu dari Aduh, ceramah-ceramah. bertanya aja lah, Tom. Nah, tadi menyangkut pembakaran apa? Langsung ke poinnya aja, Tom. Langsung. Ya itu pembakaran apa? Maksudnya bagian dari kitab kalian yang dibakar Mana ada bagian? sebagian itu yang Nggak ada menurut bagian. kalian tidak. Nggak Ya. ada bagian. Kau salah-salah bertanya.
nggak ada bagian Tom Saya yang dibakar tanya itu. baik-baik, Iya, cara saya baik-baik nggak juga. kadang kan peka kayaknya. Soalnya telingamu kayaknya nggak berfungsi. Aku udah ngomong, Tom, nggak ada bagian yang dibakar itu catatan sahabat. Iya, catatan. Pahamnya kau? Nah, Terus, kenapa oh ya, kalau aku diturunkan sudah dulu, rasa- dapat peringatan. Oke. Jadi gini ya teman-teman Kristen, sebenarnya gini, kalau teman-teman Kristen itu tidak punya kompetensi, tidak punya dasar untuk menjelaskan itu, lebih baik bertanya. Begini Daripada Fandi, congor, begini. asumsi, mimpi, halusinasi. Begini Fandi, saya jelaskan ke kau ya. Nggak usah kau jelaskan, kau nggak ada ilmu kau. Bicara, Mau? kalian kan kalian Kalau mau berusaha, bertanya langsung kepada poinnya, nggak usah muter-muter Tom. kalian berusaha untuk bagi-bagi lah mic off, jangan semua kebukai. Oke, uni kalian berusaha untuk Uni sudah kabur. membantah Uni. Alkitab. Nggak ada, Terus mana ada dia kami kabur, berusaha nggak berani untuk dia kabur. menjawab. Dengar dulu. Kok nggak bisa dijambak Kami ini Uni? berusaha Coba untuk moderator, menjawab. tolong moderator. Dengar dulu Fandi. Kami Tunggu berusaha dulu, untuk ini tidak ada permintaannya Uni ini mau naik. Kenapa ini akun saya ini? Saya banting ini kepalanya di kepala Tom ini. Oh, Rifanya kabur tuh, Rifa tuh. Kau diam monyet. Kabur orang kena ban kau bilang kabur. Ku tampar mulutmu dengan pendeta baru tobat kau. Fandi, nggak usah emosi. Saya mau jelaskan ke kau ya. Diam kalian diam. Kenapa kualitas muslim begini amat ya? Kasar. Kualitas Kristen lebih dongok. Kasar. Kalian Mana, framing mana jago, nih? bilang Uni mana? yang tidak orang lakukan jago. Mana nih? Kabur itu di bawah dia tidak bisa naik. Ku tampar mulut kalian dengan pendeta kalian mau. Saya baru datang, saya lihat ini. Diam kau diam. Framing jago kalian ini. Framing. Bicara yang tidak benar jago. Diam dulu diam. Uni kenapa permintaannya belum ada Uni? Coba Uni monitor. Uni bilang up di bawah tapi permintaannya belum ada loh ini. Saya belum tengok. Ini bisa dijambak ini coba. Uni kabur itu. Monyet. Memang monyet kau ini. Memang monyet. Ganti pembalut tuh nih. Memang monyet. Enggak ada kalau Kristen itu hanya bisa framing. Tidak ada lain selain framing karena agamanya agama salah. Salahnya di mana? Kami tidak pernah menyakiti. Nanti kutunjukkan, tenang. Burung Kami tidak merpati pernah menyakiti. Kami tidak pernah marah-marah. Dengarkan burung merpati. Tidak pernah halalkan darah orang. Yang lain, Udah tenang semua tenang. Aku naikkan Uni dulu. Ini nggak bisa ini dinaikkan Uni ini. Aku bingung. Ganti akun. Aku nggak teriak-teriak kah? Takut ke ban juga. Ganti akun. Ganti pembalut dia itu. Coba kirim permintaan. Kok nggak bisa Uni? Mungkin jaringan Uni ini. Itu Uni Ganti sudah berapa akun, kali keluar ganti masuk? akun. Nggak bisa masuk bro Uni. Sekirain Uni ini pintar. Hapus cacanya gimana caranya teman-teman? Hapus caca gimana caranya? Di restart atau gimana caranya udah itu? diturunkan sama Roh Kudus dia itu. Hapus cace, mana hapus cace? Coba gini ya, saya kasih. Nggak ada loh datanya di sini. Uni kirim permintaan mau naik, nggak ada loh. Nggak ada. Ya, dia berdosa, dia sudah marah-marah. Diam dulu, jangan ini. Nanti saya turunkan kalian Hanya framing aja kalian ini taunya. Romo ini Islam atau Kristen ya? Uni keluar TikTok dulu, Uni. Dengar Uni. Keluar TikTok dulu terus masuk lagi Uni. Pengaturan, coba saya cari pengaturan ya. Hapus cace kan? Mana hapus cace? Ini live dari jam berapa sih, Van? Baru Belum live ya? lama. Oh, baru live. Tidak ada hapus cacenya ini teman-teman. Gimana caranya hapus cace? Bang Ardi juga mana Bang Ardi? Nggak bisa naik Bang Ardi. Uni Rifa mana tadi Uni ini? Aduh, kayak mananya? Ini jaringan saya stabil loh. Apa masalahnya ini? Mungkin gara-gara Romo sama Uni teriak-teriak ya? Ya. Nggak ada ini, nggak ada. Saya tadi ketinggalan bang, nggak lihat pembahasan. Ntar dulu, ntar. Bang Ardi tidak kirim permintaan. Uni tidak kirim permintaan. Ini Fandi apakah aja lah narasumbernya. Kok nggak bisa masuk permintaan?
Coba, nggak ada ini. Bang Ardi up tapi nggak muncul ini permintaannya. Coba keluar aplikasi dulu, mungkin signalnya itu bermasalah. Coba yang mau naik ini sebentar dulu ke. Ini Muslim juga apa ini motivasinya mau naik ini? Woi. Ya itu tuh sudah ada tuh. Itu ada tuh. Nah, Uni kan banyak moderator Uni. Jadi Iya. pakai aja akunnya. Enggak, Uni lucu ya. Uni pakai satu lagi untuk naikkan diri Uni sendiri itu enggak bisa. Memang nggak nampak tadi permintaan itu. Ada Iya, beberapa nggak akun nampak. yang emang nggak ada nampak. Jadi gini ya. Kenapa Congor Oten ini? Kenapa ke saya keras? Kalian perhatikan dari tadi. Nggak disuruh bicara-bicara, yang nggak penting diomongin. Sementara kita yang Islam aja, si Fandi ngomong kita diam loh. Ini mereka memang sengaja memancing kita sebenarnya gitu loh. Saya bilang ya, kasih Fandi, mereka khusus bertanya saja Fandi. Mereka bertanya, kalau ada satu orang yang mencoba menjelaskan langsung maju dengan saya hatuha. Angkat tema. Itu aja Fandi, lanjut. Kalau sama si mayoritas ini udah nggak heran, Woi, ini juga Romo ini. Mentang-mentang Romo sudah naik jabatannya. Romo kan sudah Islam, Van. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Wah. Oke, yang lain di mute ya. Coba gini teman-teman, ini kan Komal diskusi akademis ya. Ini Bang Ardi teriak-teriak di bawah kok nggak bisa, nggak ada permintaan naiknya loh Bang Ardi ini. Uni coba bantu ditengok Uni Bang Ardi itu naik tidak dia? Nggak ada di sini. Nggak ada permintaannya. Tunggu. Uni lihat ya. Uni dua-duanya handphone ini kan moderator nih. Cuman tadi Uni Enggak, nggak bisa saya naikin. Saya sengaja kasih moderator memang banyak-banyak. Iya. Nggak, Mungkin cuma nggak lagi ada. ini. Nggak ada Bang Ardiansyah nggak ada. Lagi gangguan mungkin. Memang Bisa gitu. jadi. Yang Islam gini ya. Tolong teman-teman. Yang Islam tuh nggak usah naik. Pertama kalian bukannya apa-apa. Kita lagi diskusi dua arah. Kalian naik ngapain gitu loh. Udahlah, yang Kristen aja yang naik. Kalau kecuali apologet. Kalau apologet memang kita naikkan karena di sini kapasitas untuk para apologet. Saya kalau ada apologet, ada guru saya di sini, ada kores, saya akan jadi moderator, saya diam loh. Jadi kalian ngapain naik ke atas gitu. Kalau kalian memang lebih berilmu dari kami, ya mohon maaf nih. Insya Allah kami jadikan narasumber. Tapi tunjukkan dulu kok kapasitas kalian diskusi dengan para oten-oten ini. Bang Afka ini Kristen atau Muslim? Bang Afka Kristen atau Muslim, brother? Woi! Saya bilang Muslim jangan naik. Apa ini? Tenang, astagfirullah. Jangan begitu Fandi, oi, Fandi astagfirullah. Istighfar Fandi, istighfar, oi. Coba lanjut teman-teman nggak? Muslim. Biar aja yang sudah ada aja bertanya Fandi, nggak usah dipenuhkan juga. Yang ada aja bertanya Coba, aja. Ini adik Fandi ini teriak-teriak terus. Kau coba istighfar kamu, adiknya Fandi. Kau teriak-teriak terus. Astagfirullah. Silakan yang kawan-kawan Kristen bertanya ya. Bang Ardiansyah naik, Bang Ardi. Silakan Berarti yang kawan-kawan oten ada Kristen. 9 di atas nih, Van. Ada 9 oten. Iya, mereka bertanya aja. Saya mau bertanya Uni. Bertanya. Ya, apakah ajaran Muslim atau Islam itu masih ada masalah perbudakan? Ini saya kutip dari ceramahnya Buya Sakur ya. Jadi saya mau yakinkan itu masih ada masalah perbudakan, jual beli wanita. Itu dulu. Oke, baik saya jawab. Tidak ada dalam Islam itu diajarkan menjual anak sebagaimana diajarkan dalam perjanjian lama yang tidak ada bantahannya sampai sekarang. Kami umat Islam ini agama yang hadir di mute dulu. Nih ada double. Di mute dulu. Oke. Ya, saya tidak peduli mau Buya Sakur, Buya Cukur, saya nggak peduli. Asalkan dia berbicara menggunakan dalil Al-Quran dan hadis. Dalam Islam itu hadir di abad ke-7 secara historis, tapi secara esensi hadir di awal sejak penciptaan Adam. Itu sudah identik dengan adanya perbudakan. Islam justru ajaran yang datang menghapuskan perbudakan secara sistematik. Dengan cara memasukkan salah satu memerdekakan budak dalam
dalam hukum untuk ketika ada sahabat-sahabat yang melakukan kesalahan, maka salah satu cara untuk menghapuskan perbudakan adalah dengan adanya penghapusan budak secara perlahan-lahan. Itu Islam. Apakah masih ada perbudakan sampai saat sekarang ini? Ingat ya Tom, Islam tidak pernah mengajarkan untuk menjual manusia jadi budak. Coba tunjukkan kalau ada dalilnya seperti dalam kitabmu. Di kitabmu ada. Kalau seorang bapak menjual anaknya perempuan untuk menjadi budak, ada dalilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya masih ada perbudakan zaman sekarang, Islam tetap konsisten dengan ajarannya. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para umat Islam, maka hukumannya itu antara lain memerdekakan budak. Ya, bahkan memerdekakan budak itu terhitung pahala. Islam mengajarkan memerdekakan budak bukan untuk memperbudak, karena semua manusia itu sama di mata Allah. Nah, Tom, sekarang fokus di jawaban saya, tanggapi kalau ada antitesis dari jawaban saya. Silakan. Saya terus terang tidak tahu Islam, tapi saya mengutip dari Buya Sakur, dia mengatakan di Arab sana pada saat raja. Saya tidak mau sebentar. dari cukur, enggak. Bagaimana Saya terima dia kan data. ahli, Rifa. Ahli apa? Dia Ahli apa ahli. cukur? Ahli apa? Ahli apa dia? Kalau saya katakan Joshua Teu itu betul karena dia wanes, kau terima? Kok kau memaksakan orang lain Loh, ahli ini kan saya depanku? bilang saya kutip Buya Sakur. Ya udah kau ikutilah Buya Karena Sakur, memang ngapain kau dia tanya sama aku? sekolahnya khusus tentang itu. Ya tunjukkan ijazahnya. Sekolah apa dia? Khusus apa dia? Saya tidak tahu Buya Sakur, masa Anda tidak tahu? Ya sudah kau diam, bawa literasi. Loh, Bawa data, makanya data. saya kan tadi Bawa Rifa, data. saya bilang ke kau, Ini orang saya kos tidak tahu apa-apa tentang udah itu. semuanya. Diam. Saya konfirmasi Turunkan, Buya Fandi. Sakur bicara apa Kenzo, benar atau Kenzo. tidak. Saya bilang Islam itu tidak mengajarkan perbudakan. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran justru diperintahkan untuk memerdekakan Buya Sakur budak. lebih kompeten dari Rifa lah. Ya kau Soalnya tunjukkan. jelas, Buya Ya tunjukkan. Mana datanya ijazahnya? Kau buka di sini. Nonton aja di YouTube-nya Kok Buya Sakur. nonton, kau tunjukkan ijazahnya. Ulama mana yang membetulkan dia? Kau tunjukkan. Jangan kau pikir orang-orang yang kau pikir kami umat Islam ini bodoh apa? Ini siapa yang double ini? Turunkan si Tom inilah. Tom, kecilin volumenya Tom. Volume HP-nya kecilin. Tom, kecilin. Coba di mute Tom kalau kita ngomong Pak Tom. Oke, teman-teman, kita bahas tentang perbudakan ya. Teman-teman, mari kita bahas tentang perbudakan. Tidak ada di Islam ajaran seperti di Kristen, yang mana diperintahkan dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Hai kamu hamba-hamba atau budak, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu. Ini baru ajaran memperbudak orang. Budak nggak boleh marah kalau tuannya mau jolim. Hai kamu hamba-hamba. Ya. Ini kenapa Bang Ardinda bisa kelihatan ini di Enggak, saya juga nggak lihat. Saya juga nggak lihat. Kok bisa gitu? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ajaran agama kau yang ajaran perbudakan Tom, bukan ajaran kami. Titus 2 nomor 9. Hamba-hamba hendaklah takut taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Nah, ajaran kitab kau. Mana Buya Cukur pakai dalil apa dia? Coba. Buya Sakur itu menggunakan dalil apa? Al-Quran surah keberapa? Hadis nomor berapa? Sebutkan. Aku pakai referensi, nggak perlu aku bawa nama pendeta kalian. Ayo. Diskusi kok bawa nama orang. Bang Ardi, kenapa ini ya? Nggak bisa dinaikkan ya? Aku juga tadi nggak bisa naik berapa kali. Ada masalah apa ini? Mungkin terlalu banyak moderator mungkin terlalu banyak. Ini sudah puluhan ini. Enggak, bukan. aja. Memang gangguan. Oh, gangguan. Bang Ardi sudah berapa kali? Coba keluar TikTok dulu Bang Ardi. Silakan kawan-kawan Kristen ya. Ini yang Muslim kenapa mau naik ini? Apa lagi motivasinya? Aduh. Ini yang baru naik Kristen atau Muslim ini, brother? Mungkin kebanyakan moderator ya. Coba saya tengok ya. Saya hapus dulu. Bang Evais, Kristen atau Muslim, Bang? Muslim, saya cuma ngetes saja katanya bisa ternyata bisa naik. Assalamualaikum Bang, makasih Bang. Di bawah aja. Nah, yang lain mayoritas bertanya atau Tom kau bertanya aja Tom. Jangan Saya memaksakan. bertanya
Ya kalau Terus, bertanya jangan memaksakan jawaban. Loh, saya kan, yo. Terus kenapa Apalagi? pada saat Tom, izin bentar Tom. aduh, bagaimana saya mau bertanya? Volume Mau diam HP dulu ya. dikecilin dulu, volume mantul Tom. Ini live di YouTube, kecilin dulu volume HP-nya. Lanjut. Oh ya, oke. Bisa dengar suara saya? Silakan. Ya. Kenapa di kerajaan di Arab sana mereka mau hapus perbudakan, terus ada unjuk rasa besar-besaran. Ya kau tanyalah di menyatakan Arab, bahwa kau tanya sama Allah aku. saja tidak Ya kau melarang tanyalah ke perbudakan. Arab. Oi, kau tanya ke Arab, pergi kau ke Arab, kau tanya urusan Arab sama aku orang Indonesia loh, dodol. Bukan begini. Kau tanya orang Rika. Arab sama aku, tanya ajaran Itu ke aku. Bukan menurut, kan Islam berasal dari sana. Kalau Islam berasal dari sana, terus kau pikir Islam itu adalah Arab gitu? Kok botol kali cara berpikirnya ini? Urusan orang Arab kok ke aku yang urus. Botol berarti ajaran Anda lain dengan di sana dong. Yang mana yang beda? Yang lainnya yang mana? Itu seperti tadi ada unjuk rasa Yang mana? karena Ya unjuk rasanya kenapa? melarang perbudakan. Yang bilang Terus siapa? pengunjuk Mana, rasa mana, mana? bilang, Ya coba tunjukkan beritanya, mana beritanya? duh, saya ini terus terang ya. Kau bacot aja Tidak kau dari tahu, tadi ini. cuman saya tahu dari Buya Sakur Ya kau punya tanya sama ceramah. aku, tanya Buya Sakur itu. Kau gali makamnya, kau tanya Buya Sakur, mana dia Lihat orang aja Arab itu? lihat aja di apa Aku pula. saya ada Nggak mau aku nonton, posting aku ulang. pula kau suruh nonton Lihat, YouTube kau. makanya. Jadi kau promo Nanti TikTok saya kirim kau di ke kau. sini. Aku aja nih, aku Rifa, aja nih. nanti saya akan lanjut. kirim. Bang Tom, aku pernah buka di YouTube, Yesus itu kepalanya jatuh ke got duluan kepalanya. Percaya nggak? Pernah aku buka Gini, YouTube, Pandi, Yesus saya tidak percaya Yesus karena itu tidak ada jatuh di ke dalam got kepalanya kitab duluan. suci saya. Anda percaya? Saya tidak percaya, tidak ada tulis di dalam Sama yang Alkitab Anda kok. bilang tadi itu batal sekali. Loh, Buya Sakur Buya kan Sakur. dengan Nah, Pandi. Buya Sakur menyatakan itu dengan Pendeta bukti-bukti. Simalakama, dengar. Pendeta Sebentar, Simalakama Buya mengatakan Sakur kepada menyatakan saya, itu dengan dengar. bukti-bukti. Pendeta Simalakama bilang kepada saya bahwa Yesus itu Tidak. jatuh kepalanya duluan ke got. Anda Lihat percaya? aja di video saya yang lagi saya posting ulang. Iya, itu video saya juga. Ada pendeta Simalakama namanya, dia mengatakan Yesus itu jatuh ke got kepalanya duluan. Percaya? Pendeta lo ini. Kok Kristen gini semua ya? Saya Kualitas bukan, jangan Kristen nih. bicara Kristen ya. Ini kami Ini kita kan kualitas bicara Kristen pribadi. loh teman-teman. Sekarang saya lagi diskusi pribadi ya. Saya Tom. Udah, Iya, tapi kau bawa Arab ke sini. Aku bukan pengurus Arab. Kecuali aku menterinya, bisa aku jawab. Oh Tom, mereka unjuk rasa gara-gara nggak mau. Mereka pengen ada budak Tom. Nah ini beritanya Tom. Kau nanya urusan Arab sama aku, ngapain aku ngurus-ngurus orang Arab? Ya gini aja, aku pendeta Vatikan dari pendeta dari Vatikan itu namanya pendeta Simalakama mengatakan Yesus itu jatuh ke got kepalanya duluan. Gimana itu Bang Tom? Mana tadi Bang? Gimana ya kalian ya? Parah kali Bang. Kenapa Kristen begini? Coba yang pintar-pintar lah Kristen. Disuruh bertanya malah main telenovela kalian di atas ini. Suruh tanya loh. Kalian tuh bertanya loh, ya Allah. Kalian bertanya, tapi jangan kalian tanya urusan rumah tangga orang sama aku. Parah kalinya kalian ini. Nih coba kita tanya balik kepada mereka. Kalau ada orang Kristen mengatakan yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan, adalah Bapa, kalian percaya nggak? Yang nggak percaya mereka. Ribut mereka pasti. Nggak mau karena tertunggal dengan jauh beda. Itu loh yang jadi masalah. Aduh. Makanya tadi ku bilang ada pendeta dari Vatikan namanya pendeta Simalakama mengatakan Yesus itu jatuh ke got, kepalanya duluan masuk ke got. Kalian bagaimana tanggapannya kalian? Pasti kalian bilang gak usah dibahas Bang, nggak penting itu. Kok bawa narasi orang ke sini? Di sini ini diskusi akademis, kawan-kawanku, brother and sisterku Kristen.
Ini diskusi akademis. Jadi yang kita tunjukkan adalah data. Bukan kita mengambil statement orang dimasukkan ke dalam komal diskusi ini. Waduh. Makanya tadi aku kasih perbandingan. Kalau ada pendeta dari Vatikan namanya pendeta Simalakama mengatakan Yesus itu jatuh ke got, kepalanya duluan masuk. Apakah kalian mau, bagaimana caranya kalian mau membantah itu coba? Apalah kalian ini, ayo yang baik-baik saja lah bertanya. Kayak Mayo tadi ini bagus pertanyaannya loh. Saya sempat dengar tadi pertanyaan si Mayo. Silakan Brother Mayo, bertanya aja Brother Mayo. Keren loh tadi pertanyaannya Bang Mayo itu. Silakan Bang Mayo atau Bang Masa, silakan. Itu manuskrip Injil Thomas itu tersimpan di museum mana yang dari abad kedua itu? Itu saya nggak tahu itu di mana disimpan. Lagi dicari bro, lagi dicari. Ada Rencana insya Allah rencana saya mau cari nanti Masa. Kalau ada nanti aku telepon kau. Kau doakan aja aku ya. Jadi untuk kawan-kawan Kristen izin ya, mohon maaf, bukan maksud kami untuk tidak menaikkan kalian. Tapi kalau lagi mode war begini seperti tadi, mode perang baru kalian naik, kalian kena juga tampar nanti. Kalau lagi perang kita begitu, jangan kalian naik lagi, nanti kena tampar, kena gaplok kalian. Kayak mana ya kalian? Ya Allah, ya Allah. Come on, janganlah kirim permintaan kawan-kawan muslim. Ada narasumber, ada Romo, ada Uni Rifa, udah cukup dua ini. Gitu loh. Silakan. Yang baru naik Kristen atau Muslim? Bang Limbo. Waduh, ribut kali pula. Bang Limbo, Kristen atau Muslim Bang Limbo? Bang Limbo. Turun. Duh, Sakur. Banyak kali dosamu Sakur. Nah, ini ada Bang Mariam ini. Silakan Bang Mariam. Di mayoritas, Pan. Ya, oke. Bang Mariam, selamat siang, selamat bergabung. Selamat siang. Ya, ini banyak jemaat ini hari Minggu Bang Mariam. Mereka masih menyembah anak manusia. Coba dikasih pencerahan dulu Bang, supaya tidak menyembah. Uni Rifa Dirgahayu Republik Indonesia ya. Uni Rifa. Ya, Dirgahayu Republik Indonesia. Temanya loh, tengoklah temanya tuh. Dirgahayu Republik Indonesia. Ini Dirgahayu. Oke, aku ya, ganti. Aku kasih ininya ya, karena temanya itu aku kasih lah gambarnya ya. Apa temanya nih dah? Apa tadi temanya? Katanya Dirgahayu. Oke, Dirgahayu Uni. Udah kalian Dirgahayu Uni Rifa. Sudah. Mumpung aku lagi maunya menjawab. Ya, silakan lagi nggak berminat ditanya. Aku lagi nggak berminat ingin tahu agama kalian. Aku lagi ingin menjelaskan agamaku sudah. Tugas Sudah, kalian Bang. hanya naikkan Roh Kudus, ku bilang. Aku minta Roh Kudus bertanya. Biasanya Roh Kudus pasti pandai bertanya kan? Bisa tanya nggak? Bisa ngomong nggak? Silakan bertanya aja. Baik, yang pertama, kami ini orang Kristen gak suka bahas Al-Quran karena itu bukan kitab kami. Itu bukan urusanku, itu urusanmu. Nggak perlu kau ceritakan sama aku. Apa urusannya sama aku? Makanya dengar Kau dulu. curhat. Ya aku nggak butuh curhat. Lagi ngapain aku dengerin curhat orang? Yang kedua, kami mau tanya soal Alkitab, tapi kami tahu Rifa nggak paham. Ngapain tanya ke Rifa gitu loh? Ya turunlah kau. Ngapain kau di sini? Ya, begitu. Ya, ngapain kau di sini? Kok curhat? Oke, saya kasih kesempatan untuk Brother Mariam. Silakan Brother. Pak Mariam silakan. Ada hak VIP untuk Pak Mariam sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Silakan bertanya. Emang zaman sekarang siapa yang masih menyembah manusia ini? Ada ini masih ada. Ya, saya kenalkan ya Bang Mayo, Bang Masa ini Mariam, kawan kalian Kristen. Silakan bincang-bincang. Beliau mengatakan tadi emang zaman sekarang masih ada yang menyembah anak manusia, masih ada. Malaka sama kalau si Malaka Iso ini
Dia ini bukan tidak tahu, dia tahu gitu loh. Jadi Dia mau berat ninggalin makan ini. Dia berat ini sebenarnya sih, karena ada tuntutan keluarga. Warisan juga. Takut nggak dapat warisan dia nanti. bukan yang si Malaka Iso ini mau dijelasin berkali-kali juga nggak bakalan nggak Dia menolak. udah muter-muter hidupnya. Iya, kan dia sudah sering merenung ini Bang Mariam. Kalau di Komal saya ini Bang Masa ini sudah sering merenung. Kita hanya bisa teman-teman yang di atas dan di bawah. Mohon doakan kepada saudara kita, Bro Masaha. Semoga Tuhannya Yesus Bapak memberikan hidayah kepada brother kita Masaha dan brother kita Bang Mariam. Tolong diaminkan teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Bang Masaha dan Bang Mariam. Amin ya Allah. Amin. Jadi Lanjut. begini ya kawan-kawan yang sekristen ya. Ini kita tidak mau merubah iman kita ke siapa, tidak. Kita itu hanya membenarkan iman kita saja, bahwa selama ini apa itu iman, apa itu Tuhan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tuhan itu adalah sesembahan. Iman itu adalah yang kita yakini dan kita percaya. Yesus itu kita imani, kita percaya, bukan dalam status dia Tuhan yang Maha Pencipta. Itu keliru berat. Yang kita Tuhan itu adalah Allah Bapa itu sendiri yang Maha Mencipta. Itulah satu-satunya sesembahan tertinggi karena hanya Dia yang bisa mencipta. Yesus itu adalah kita imani karena Dia pembawa firman. Kalau dibilang Dialah firman itu, bisa juga Dia bilang firman itu, karena kita harus artikan dulu firman itu apa. Sekali lagi saya bilang, firman itu adalah perkataan dan ucapan. Bukan sesuatu hal yang harus kita analogikan bahwa firman itu adalah Allah, bukan seperti itu. Allah itu memberikan pesan kepada kita umat manusia dengan cara apa? Pesan itu harus disampaikan melalui perkataan. Perkataan siapa? Kalau Allah itu turun kepada ciptanya nggak masuk akal. Jadi dia mengutus, ya, mengutus anak manusia, ya, yang diberikan kuasa keilahian, diberikan kuasa dia. Apa kuasanya itu? Ya, mujizat-mujizat terjadi. Dia harus dibedakan. Tapi kalau di dalam kita berbicara status Yesus itu sebagai apa? Status Yesus itu tidak lebih daripada kayak kita. Kita lahir juga dari seorang rahim perempuan. Dia juga lahir dari seorang perempuan. Perbedaannya apa? Dia dikasih roh yang berbeda dari kita, Roh Kudus. Semua diberikan. Itu perbedaannya. Apakah dia berbeda? Apakah dia tidak dari Allah Bapa itu? Justru dia dari Allah Bapa itu, tapi statusnya dia di dunia ini bukan sebagai yang Maha Pencipta. Hanya itu saja. Tidak merubah kok kita mau ibadah kemana dan segala macam. Yang penting kita tidak keliru saja untuk penyembahan, gitu loh. Iya, Iman kita itu supaya tidak keliru, gitu loh. Kalau ditanya gini, jadi begini loh kawan-kawan, supaya kita kalau ditanya itu di kekristen, siapa Tuhanmu? Jangan bingung kita, Tuhan. Kalau ditanya Allah itu siapa? Tuhan. Roh Kudus itu siapa? Tuhan. Nggak bisa begitu kita menjawab. Kita sebagai orang yang berakal, kita harus menjawab, siapa Tuhanmu? Bapa. Allah Bapa. Siapa yang kamu imani? Siapa kamu yang imani? Siapa Rasulmu? Kalau dibilang begitu, Yesus. Jangan kita berbicara hakikat dulu. Hakikat itu nanti. Memang benar, kita pun hakikatnya semua itu bersumber dari Allah Bapa ini yang Maha Pencipta ini, kalau hakikatnya. Gitu loh. Iya, itu Bang Mariam itu betul. Itu sebelum peristiwa 1 Samuel 8 ayat 7 itu Abang Mariam betul. Tapi setelah peristiwa 1 Samuel 8 ayat 7 semuanya berubah, Bang. Gitu, Bang. Gak ada yang berubah, brother. Apapun itu semua, ini tentang sebenarnya kita ini siapa yang kita imani, kita sembah. Sesembahan itu berubah. Ketika bangsa Israel menolak Tuhan sendiri sebagai raja mereka, semuanya berubah, Bang. Gitu, Bang. Di mana saya menolak Tuhan? Coba gue tanya sama lu, di mana?
aku masuk. Mas Saha, coba aku tanya. Kamu percaya tidak doktrin para Sabelian seperti Mikana dan Joshua Teu yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri? Tidak setuju nih, itu tidak. Oke, buka Yohanes pasal 1 ayat 1 coba. Coba buka dan baca. Yang firman yang menjadi manusia itu ya? Yes, Yohanes 1 ayat 1. Iya, itu aku nggak mengerti. Nggak, dulu masa kau mau aku model apa? Model ini, model bertanduk atau model malaikat maut? Kau yang mana? Coba pilih. Model ini, model bertanduk. Ah, yang mana model malaikat maut? Kalau model malaikat maut ku ganti nih. Cobalah, model malaikat maut. Yang malaikat maut mana Uni? Cepat jawab dulu. Jawab dulu. Firman, pada mulanya firman bersama Allah. Ya, itu kita bahas ya. Nah, aku bisa membuktikan bahwa orang-orang Sabelian itu dibenarkan oleh ayat ini. Kita bahas ya pelan-pelan. Kita buka Yohanes pasal 1 ayat 1. Coba. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Percaya tidak kalau firman ini Yesus? Hah? Aku nggak mengerti Uni. Aku nggak mengerti itu soal firman itu. yang dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu merujuk kepada siapa? Ya sepertinya itu kepada Yesus ya. Oke, mari kita ganti dengan nama Yesus ya. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah Yesus. Nah, betul kan orang Wanes kan? Orang Wanes itu percaya kalau Yesus adalah Bapa. Itu sesuai dengan kitab suci kalian. Kenapa kalian tolak mereka? Iya, kan aku udah sering bilang Uni, kalau aku memahami Yesus itu sebagai Adam kedua. Aku tidak mampu menolak Yesus kan itu tadi kan sebagai gini loh. manusia, aku nggak bisa gitu. Anda kan menolak doktrin dari Sabelian, oneness, monarki, modalism. Tahu tidak arti monarki, modalism itu? Artinya Yesus itu cuma punya satu pribadi, Bapa, Roh Kudus itu adalah Yesus. Tetapi mereka berubah model, bukan mereka, dia berubah model. Yesus itu di dunia menjadi manusia, di surga menjadi Bapa. Kemudian ketika dia punya tugas yang lain menjadi Roh Kudus. Nah, nanti kalau kita tanya sama orang Wanes bagaimana duduk di samping, itu tidak akan mereka jawab secara harfiah. Apa yang dikatakan oleh orang Wanes dibenarkan oleh doktrin Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus bersama Allah dan Yesus adalah Allah. Itu fix sesuai dengan doktrin Sabelian. Kalian yang mengimani Yesus dari sisi lain tuh pakai dalil apa? Coba. Kalau si Maryam, dalilnya ada. Bapa yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, berupanya pun belum pernah kalian lihat. Si Maryam dibenarkan oleh dalil itu. Nah, kamu apa dalilmu? Coba. Apa dalilmu? Coba, dalilmu apa? Ya, kalau aku tuh memahami Yesus itu hubungan Yesus dengan Bapaknya itu seperti hubungan Ibrahim dengan Ishak gitu loh. Berarti Yesus itu manusia biasa? Manusia biasa yang bukan dari garis keturunan Adam. Artinya dia tidak dari satu keturunan Adam. Nah, tapi dia manusia bukan. biasa. Ya, dia manusia. Kalau ya udah kalau begitu kamu tidak menuhankan Yesus begitu. Gini. Nah, Tuhanmu siapa sekarang? Aku menuhankan dia sebagai raja bumi gitu loh. Berarti Tuhanmu banyak, raja bumi ada, raja akhirat ada, raja kelapa sawit ada. Nah, jadi gini Bang Maryam, raja pohon kelapa juga ada gitu. Jadi beda-beda. Tadinya benar. Tadinya itu udah raja benar. Bumi. Jadi kalau tunggu. Kalau Yesus adalah raja bumi, kau percaya sampai Piccolo berarti? Yesus cuma raja di bumi. Kok melanggar aku turun dulu lah. Aku katanya melanggar ini, turun dulu aku Pandi. Nggak mau lah turun capek. Aku sama Bang Maryam aja deh. Nah. Begini Bang Maryam, jadi tuh. Silakan. Uni naik kembali ya Uni ya. Kena lagi Uni, silakan lanjut. Nah, ini pemahamanku ya Bang Maryam ya. Jadi Tuhan Theos yang bernama Ayahanda Asyariah itu disembah itu karena dua alasan Bang Maryam. Sebagai Raja Langit dan sebagai Raja Bumi. Raja Langit artinya dia penguasa dunia spiritual atau gaib gitu loh. Nah, begitu bangsa Israel menolak dia sebagai Raja Bumi, sebagai Raja Israel, maka pribadi yang menggantikan itu juga disembah gitu loh, menjadi disembah. Jadi ada dua pribadi yang disembah, dan itu juga atas seizin Tuhan Theos sendiri, karena bangsa Israel sudah menolak dia gitu loh Bang Maryam ya.
Ya, jadi begini loh, brotherku Iso. Kita ini sebenarnya sudah lama berdiskusi gitu ya. Intinya gini, raja yang di dunia sama yang kita bahas sesembahan yang tertinggi itu sudah jauh berbeda. Gitu loh. Raja itu saja yang sesembahan di dunia itu aja, itu ciptaan. Lo bagaimana mungkin kita bisa menyembah yang dicipta gitu loh. Dan Bang Iso sendiri tahu itu gitu loh. Semua raja-raja yang ada di dunia itu dia punya sembahan, namanya itu Sang Maha Pencipta itu, walaupun kita beda penyebutan nama. Nah, sekarang yang jadi bingung saya sama Bang Iso itu adalah kok nggak sampai ke sana gitu loh, kok malah menyembah yang terlihat gitu loh, yang istilah kata kayak raja-raja itulah, raja-raja itu minta pertolongan juga kepada Sang Penciptanya. Lah, itu loh yang saya maksud. Jadi betul, abang baca deh. Abang baca 1 Samuel 25 ayat 23. Itu menceritakan Abigail sujud kepalanya sampai ke tanah di hadapan Daud. Gerakan seperti sholat umat Islam menuhankan Allah. Berarti kan Daud ini dituhankan oleh Abigail. Iya, makanya itulah tugas Yesus itu, tugasnya Musa itu, tugasnya Daud itu diturunkan dan utusan-utusan lain diturunkan untuk membasmi itu supaya manusia itu tidak bersujud kepada manusia, bersujudnya kepada Yang Maha Penciptanya langsung. Itu loh. Pada poin itu seperti itu loh, brother. Bang Meriam. Makanya di mana Yesus itu ketika dia perjalanannya disuruh ada disuruh muridnya sujud kepada dia, ada gak? Nggak ada kan? Ada nggak satu pun? Coba lihat. Ada nggak satu pengikutnya Yesus, muridnya? Ya? Halo Bang. Padahal dia itu padahal dia itu dibilang tuh rajanya Israel lah, udah juru selamat lagi. Ada nggak? Abang lihat historinya di Alkitab sendiri. Satu saja manusia yang bersujud ke dia. Nggak ada, brother. Karena itulah tugasnya beliau. Itulah tugasnya beliau itu, karena penyembahan kepada manusia itu, bersujud manusia kepada manusia, itulah yang makanya Allah Bapa itu mengutus, karena sudah nggak benar nih, gitu loh. Itu tugasnya, makanya Ya, itu Bang perbedaannya. Bang Mariam nggak paham kalau raja-raja Israel dan Yehuda itu dituhankan atas seizin Tuhan Theos gitu loh. Ya elah, siapa yang mengizinkan? Gak ada yang mengizinkan manusia bersujud dan menyembah manusia lain. Gak ada itu, di mana? Gak ada, brother. Baca makanya baca gitu loh. Kita udah lama diskusi ini. Tuhan Theos mengatakan, silakan ke Ada saya ngomong sama Bang Melaka. Tadi itu Bung Riva itu dia nanya. Jadi Bang Melaka menjawab, saya belum belum tahu dalilnya atau belum paham lah tentang Alkitab. Terus ngapain Kristianus ini kok mundur lagi? Kok mundur lagi Kristianus? Saya Kristen. Jangan mundur, diskusinya jangan mundur kawan. Apa yang disampaikan oleh Bang Mariam ini ditanggapi gitu loh. Enggak, saya ngomongnya sama Bang Malaka dia. Kalau nggak tahu dalilnya nggak usah naik, ya. Gitu loh, yang saya maksud Bang Malaka. Bang Kristianus itu Islam atau Kristen ya? Aku Kristen. Oh. Karena naik di sini siap ditanya. Ya masa kalau aku nggak tahu aku paksain jawab sih Bang, gimana sih Bang? Ya kalau nggak tahu ya aku diam lah Bang. Bukan diam. Kita naik di sini. Oke, izin. Kita bersiap tanya. Baik, brother, saya tengahi dulu ya, izin dulu. Teman-teman ya, ini mungkin karena Sabtu Minggu ya.
Ini lagi ada Uni. Tunggu saya tengok dulu nih. Ini mungkin karena Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu itu pasti kena masal kita. Yang TikToker, yang debaters itu pasti kena. Kalau hari Sabtu, hari Minggu. Ini Uni nggak kelihatan loh ini Uni. Bang Julius Kristen ya? Bang Julius. Bang Julius. Halo. Woi. Woi.